Di video ini kita akan mengulas penggunaan tinta cumi untuk produk pelet Canamaru. Apa saja plus minusnya? Kami juga akan memaparkan hasil 2 pengujian efektivitas tinta cumi untuk memekatkan warna hitam pada ikan. Bagaimana lengkapnya? Simak di video ini hingga selesai, karena kami juga memberikan tantangan kepada Anda. Berbagai cara treatment dilakukan oleh para kiper Canamaru untuk membuat ikan mereka tampil mempesona. Mulai dari treatment memekatkan warna bar menjadi hitam pekat, hingga treatment untuk menumbuhkan bunga. Hal yang saat ini sangat lumrah dilakukan para kiper yang berambisi mengikuti kontes atau hanya sekedar dijadikan pajangan rumah. Salah satu cara yang dilakukan oleh para kiper ini adalah dengan memanfaatkan tinta cumi untuk dijadikan bahan aditif pelet. Tinta cumi yang dominan oleh pigmen hitam melanin ini dianggap ampuh untuk menghitamkan corak hitam atau bar Canamaru. Beberapa kiper mengklaim keberhasilan mereka melakukan treatment bar hitam dengan tinta cumi. Sementara di sisi lain, banyak pula kiper yang meragukannya. Lantas, apa dan bagaimana tinta cumi ini sebenarnya? Menurut penelitian, tinta cumi mengandung sejumlah senyawa, seperti melanin, polisakarida, katekolamin yang merupakan hormon protein, termasuk sejumlah asam amino penyusun protein seperti asam glutamat, taurin, alanin, lesin, hingga aspartat. Tinta cumi juga mengandung logam seperti kadmium, timbal, dan tembaga, yang dapat membantu produksi senyawa melanin. Tinta cumi juga mengandung asam lemak tak jenuh seperti DHA, asam oleat, dan EPA. Kandungan ini bersifat sebagai antibiotik alami karena memiliki sifat antibakteri. Melanin sendiri adalah pigmen pemberi warna hitam pada kulit atau sisik ikan. Pigmen yang dihasilkan biasanya merupakan turunan dari asam amino tirosin. Kita sudah banyak membahas masalah pigmentasi ini di banyak video sebelumnya. Lantas, bagaimana efek tinta cumi ini untuk pembentukan pigmen melanin pada sisik ikan terutama Canamaru? Hingga saat ini tidak ada uji coba atau penelitian berbasis ilmiah yang secara spesifik mengulas efektivitas tinta cumi dalam proses pigmentasi melanin dengan objek Canamaru. Tapi di sini kami akan mengulas 2 jurnal dan uji coba, berkenaan dengan tinta cumi ini yang cukup representatif berkaitan dengan pigmentasi melanin. Yang pertama sebuah jurnal aquaculture berjudul, Efektivitas Penambahan Suplemen Tinta Cumi Terhadap Peningkatan Warna Hitam pada Ikan Koi Cyprinus carpio jenis Siro. Penelitian ini dilaksanakan pada Laboratorium Perikanan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pemberian suplemen tinta cumi pada pakan terhadap peningkatan warna hitam. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah eksperimen dengan rancangan acak lengkap. Perlakuan yang diujikan adalah penambahan tinta cumi sebanyak 1%, 3%, 5%, dan 0% sebagai kontrol. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Hasil akhir penelitian ini diukur dengan menggunakan color reader dengan kadar warna hitam pada perlakuan 1 sebesar 28,59%, perlakuan 2 sebesar 28,16%, perlakuan 3 sebesar 28,96%, dan perlakuan 4 sebesar 28,07%. Secara statistik disimpulkan jika penambahan tinta cumi pada pakan ikan koi ternyata tidak berpengaruh nyata terhadap peningkatan warna ikan koi. Sementara penelitian kedua berjudul, Color Enhancement of Ornamental Black Carps Using Dry Squid Ink Powder. Penelitian yang kedua ini adalah upaya untuk meningkatkan pigmen melanin pada kulit ikan mas yang menggunakan tepung tinta cumi sebagai bahan pakan. Pada pakan A, 100% bahan yang digunakan adalah pakan ikan yang biasa digunakan tanpa tambahan tinta cumi. Pada pakan B ditambahkan bubuk tinta cumi sebanyak 0,0133%, sementara pada pakan C ditambahkan bubuk tinta cumi sebanyak 0,0267%. Pada penelitian ini, ikan mas diberi makan 10% dari berat badan selama 50 hari. Di akhir percobaan, warna hitam kulit ikan diukur dengan menggunakan spektrofotometri dan menggunakan perangkat lunak analisa foto. Analisis foto dan data spektrofotometri ternyata menunjukkan, ada perbedaan yang signifikan dalam persentase rata-rata jumlah piksel per satuan luas untuk warna kulit hitam dan konsentrasi melanin pada pakan C, begitu pula pada pakan B. Jadi, penelitian ini menyimpulkan pakan dengan tinta cumi dapat secara signifikan meningkatkan warna hitam ikan mas.
Namun menariknya, di sisi lain tingkat kelangsungan hidup berkurang ketika jumlah melanin yang lebih tinggi ditambahkan ke dalam pakannya. Kita dapat saja berargumentasi jika kedua penelitian ini tidak sepenuhnya dapat dijadikan rujukan, mengingat sistem pigmentasi pada hewan predator atau karnivora jauh lebih rumit dan kompleks dibanding pigmentasi pada ikan mas atau ikan koi. Namun kabar baiknya, untuk mendapatkan melanin pada kulit ikan, kita tidak perlu repot untuk memberinya melalui asupan pakan. Karena sejatinya pigmen melanin ini dapat disintesis secara mandiri oleh tubuh ikan, tentunya dengan syarat-syarat tertentu yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Sebenarnya, sel melanovora yang mengandung zat warna melanin merupakan sel pigmen yang paling berperan dan dominan dalam hampir semua warna makhluk hidup termasuk Canamaru. Jumlah dan sifat pergerakan dari melanin ini akan mempengaruhi rona gelap atau terang pada warna Canamaru. Jika jumlah pigmen penyusun warna ini bertambah, maka warna hitam pada Canamaru akan tampak lebih pekat, pun sebaliknya jika pigmen melanin menurun, warna hitam pun akan memudar. Sementara itu, mekanisme pergerakan butiran sel pigmen warna melanin pada Canamaru dapat dikendalikan oleh hormon-hormon tertentu. Dan tentu saja juga tergantung pada kondisi lingkungan termasuk genetika, kualitas air, suhu, hingga intensitas cahaya matahari. Pada hampir semua jenis ikan termasuk Canamaru, melanin ini disimpan dalam butiran yang disebut melanosom. Melanosom sendiri berada pada sel-sel bernama melanovora. Melanin, melanosom dan melanovora ini kemudian membentuk suatu lapisan khusus pada lapisan dermis atau lapisan bagian dalam kulit ikan. Pigmen melanin inilah yang kemudian secara efektif akan bertanggung jawab menyerap cahaya yang mencapai melanosom. Sementara itu, cahaya yang tidak bisa langsung terserap akan disebarkan ke sebelahnya untuk diserap oleh pigmen melanin lainnya. Fungsi utama melanin adalah untuk melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV matahari. Selain itu, melanin ini dapat menyerap semua jenis energi dalam jumlah besar termasuk energi yang terbentuk selama metabolisme sel. Melanin juga melindungi tubuh ikan dari kerusakan DNA dan melindungi tubuh dari penipisan folat. Folat sendiri adalah vitamin B kompleks yang larut dalam air. Di sini kami memberi tantangan bagi Anda untuk mencoba mentreatment Canamaru dengan pelet tinta cumi. Anda dapat membuat sendiri peletnya ataupun membeli. Dokumentasikan video atau gambar sebelum menggunakan pelet dan sesudah menggunakan pelet. Dalam 3 bulan ke depan, upload video eksperimennya di channel YouTube masing-masing agar kita dapat saling belajar, menilai, dan diskusi. Sekali lagi ini bukan video edukasi, tetapi hanya sebatas topik diskusi.